Tahukah kamu, kalau Masjid Kampus UGM itu dulunya adalah komplek pemakaman Tionghoa dan ada sekitar 1.800 makam di pemakaman tersebut. Ngobrolin apa aja tentang Jogja episode 2. Tanggal 21 Mei tahun 1998, tepat pada saat Presiden Soeharto lengser, Panitia Pembangunan Masjid Kampus UGM tengah menentukan arah kiblat dengan melibatkan pihak Departemen Agama RI dan tim dari jurusan Teknik Geodesi UGM. Namun, tahun-tahun sebelum itu, pencarian lahan untuk mendirikan Masjid Kampus UGM dilakukan. Pencarian lokasi ini dipimpin langsung oleh Rektor UGM saat itu, yaitu Profesor Kusnadi Haryo Sumantri. Lokasi awal ada di utara Fakultas Teknik. Namun, di lokasi ini ternyata sudah ada rencana pembangunan masjid. Masjid ini, kini kita kenal dengan Masjid Siswagraha. Nah, lokasi kedua ada di lokasi yang sekarang. Namun, lokasi ini ternyata memiliki dua hambatan. Yang pertama, lokasi ini merupakan komplek pemakaman Tionghoa. Ada sekitar 1.800 makam di lokasi ini. Hambatan yang kedua, status tanah ini adalah Sultan Ground, yang artinya pihak UGM harus mengurus perizinan ke Keraton Yogyakarta. Untuk menyelesaikan masalah ini, dilakukanlah rembukan atau diskusi antara pihak UGM dengan pihak Keraton Yogyakarta selaku pemilik lahan. Ternyata, pihak keraton memberi lampu hijau dengan memutuskan bahwa makam tersebut boleh dijadikan lahan Masjid Kampus UGM, tanpa perlu mengganti harga tanahnya. Dengan demikian, panitia menetapkan lokasi pemakaman ini sebagai lokasi bakal Masjid Kampus. Artinya, tersisa satu masalah lagi yaitu mengenai pemindahan makam. Singkat cerita, setelah pencarian beberapa lokasi, didapatlah lokasi untuk pemindahan makam yaitu di daerah Piyungan. Lokasinya cukup tinggi, sehingga sesuai dengan kultur masyarakat mengenai pemakaman. Namun, pemindahan makam tak semudah sekedar memindahkan semata. Prosesnya dimulai dari penyebaran berita melalui iklan sebagai pemberitahuan kepada para ahli waris pemakaman tersebut. Iklan tersebut ditayangkan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan. Proses pemindahan makam sepenuhnya ditanggung oleh pihak UGM tanpa dipungut biaya. Setelah diiklankan, terdapat 400 ahli waris yang menghubungi pihak UGM. Sisanya, sebanyak 1.400 makam tetap diurus oleh pihak UGM. Proses selanjutnya cukup rumit, mulai dari pengaturan administrasi, hingga proses penggalian, baik di lahan awal maupun di lahan tujuan. Proses pengangkutan jenazah ke Piyungan menggunakan truk dengan 2 tingkat dengan kapasitas angkut sekali jalan sebanyak 25 peti. Dengan kapasitas tersebut, proses pemindahan memakan waktu sekitar 2 bulan. Di akhir pemindahan makam ini, ditemukan 2 buah makam yang berada di bawah pohon Kamboja di luar pagar kompleks makam. Dari hasil penelusuran informasi, diperoleh keterangan bahwa makam tersebut merupakan makam Kiai Mbulak dan Nyai Sumur, 2 tokoh yang oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai leluhur lokasi Bulak Sumur saat ini. Tidak ditemukan siapa ahli waris dari kedua makam tersebut. Setelah dilakukan penggalian, ternyata tidak diketemukan kerangka atau apapun di dalam makam Jawa tersebut. Akhirnya tanah yang ada di tempat tersebut dimasukkan ke dalam peti dan dipindah ke makam Kuncen. Pohon Kamboja yang menaungi kedua makam Jawa tersebut sempat ditawar untuk dijual dengan harga penawaran sebesar 3 juta rupiah. Konon menurut si calon pembeli, pohon Kamboja tersebut akan dijadikan semacam jimat. Namun, penawaran tersebut ditolak oleh pihak panitia masjid, dan hingga kini pohon Kamboja yang sama masih menaungi lahan parkir Masjid Kampus UGM. Ada satu fakta menarik lagi di masjid ini, yaitu Masjid Kampus UGM ini tidak memiliki nama seperti masjid-masjid pada umumnya. Ada yang tahu alasannya karena apa?